Di antara perkara yang telah ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah yaitu masalah disyariatkannya cadar. Ya, bahkan disyariatkan cadar adalah perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Hanya saja mereka khilaf tentang apa hukumnya, wajib ataukah sunnah, ya. Adapun mazhab al-Imam Syafi'i atau mazhab ulama Syafi'iyah yang terpilih di mereka yang muktamad, yaitu menjadi pegangan bagi mereka, adalah cadar hukumnya wajib. Benar ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak wajib, tapi yang menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya cadar hukumnya wajib. Maka aneh di zaman sekarang di tanah air kita yang mengaku-ngaku bermadzhab, sebagian orang mengaku bermadzhab Syafi'i, kemudian muncul dari mereka penentangan terhadap cadar, ya. Terkadang penghinaan terhadap cadar, ya. Kemudian ya kata-kata yang tidak pantas bagi wanita-wanita yang bercadar, bahkan sebagian ada yang buat klip, ya, bagaimana cadar diidentikan dengan radikal, ya. Seakan-akan cadar yang merupakan syariat Islam adalah tanda dari radikalisme yang harus ditentang, yang tidak bisa berjalan di NKRI, ya. Dan berbagai macam syubhat-syubhat yang atau ejekan-ejekan yang mereka lontarkan kepada syariat cadar, ya. Ini adalah masalah khilaf, ya. Masalah khilaf, meskipun saya katakan saya lebih condong kepada wajibnya bercadar, tapi tetap masalah khilafiyah. Para ulama yang mengatakan tidak wajib, mereka juga punya dalil. Disebutkan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang tidak bercadar seperti Sufa'ul Khuddain. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, dan sang perawi mengatakan nampak wajahnya kemerah-merahan di wajahnya, ya, berkulit hitam dan wajah kemerah-merahan, menunjukkan wajahnya terbuka, sehingga sang perawi mensifatkan wajah wanita tersebut. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwasanya cadar tidak wajib, karena ada di antara sahabiat yang wajahnya terbuka sehingga disifati oleh sang perawi. Meskipun ini dijadikan perdebatan juga, sebagian yang mengatakan wajib mengatakan bisa jadi tersingkap, ya. Kalaupun tersingkap tidak ada dalil bahwasanya Nabi melihat wajahnya, dan macam-macam, ya. Intinya ini masalah khilafiyah. Sekali lagi saya sampaikan kepada para akhwat, berusaha untuk menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwasanya hidup kita cuma sementara, dan kita tahu bahwasanya kecantikan kita akan pudar, ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jangan menjadikan kecantikannya fitnah bagi yang lain, ya. Jangan menjadikan kecantikannya fitnah bagi yang lain. Hendaknya para akhwat menikah, setelah itu sibuk mengurusi suami dan anak-anak. Jangan sibuk bersolek di luar, bersoleklah di hadapan suami, ya. Habiskan waktu untuk mencari keridhaan suami dan bagaimana bisa menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Kurangi kegiatan tidak bermanfaat seperti selfie-selfian di medsos, ya. Kemudian di balik cadarnya orang malah melihat cadarnya, penasaran melihat matanya dan yang lainnya, dan ini adalah keluar daripada tujuan seorang berjilbab itu sendiri. Wanita berjilbab tujuannya adalah untuk tidak jadi pusat perhatian para lelaki, bukan malah dia menampakkan dirinya di hadapan umum di medsos atau yang lainnya. Kalaupun dia harus berselfie, maka dia berselfie di antara grup yang tertutup, antara mereka saja, di antara kawan-kawan para wanita, tentunya dengan syarat wanita tersebut amanah, tidak menyebarkan fotonya kemana-mana.